Lebaran sebentar lagi tiba. Nah, untuk Anda yang mau healing di kampung, agar Anda bisa meninggalkan kolam koi Anda dalam waktu yang cukup lama dengan perasaan hati yang tenang, ada beberapa hal yang harus Anda lakukan. Kita akan bahas sekarang, ikuti terus video ini. Paman dan Bibi, para pecinta dan peminat koi, nama saya Keko, saya adalah perancang kolam koi. Untuk Anda yang belum subscribe, silahkan Anda subscribe dulu, biar Anda tidak ketinggalan informasi-informasi yang berharga tentang koi. Ada 5 hal penting yang harus Anda perhatikan kalau Anda mau meninggalkan kolam koi Anda dalam waktu yang cukup lama, seminggu atau bahkan 2 minggu. Itu sudah terhitung cukup lama. Ini asumsinya tentu saja Anda tidak ada orang yang Anda suruh untuk menjaga rumah sambil memperhatikan kolam koinya ya. Jadi rumahnya ditinggal kosong, dengan demikian kolam koinya juga kosong. Atau bahkan kalau Anda ada orang yang Anda minta untuk menjaga rumah, belum tentu dia bisa merawat kolam dan koinya dengan cukup baik. Jadi tetap saja Anda harus memperhatikan beberapa hal yang berikut ini. BSFL Oil bikin protein dan vitamin terserap maksimal. Jadi dapat melindungi koi dari virus dan bakteri. Koi tumbuh besar dan sehat. Wellgrow, produk lokal dengan riset ilmiah. Yang pertama sekali, kita harus paham bahwa kolam koi kita sebenarnya merupakan sebuah ekosistem yang sifatnya artifisial. Nyawanya adalah listrik. Jadi kolam kita ini tidak akan bisa berjalan dengan baik kalau tidak ada listrik. Tentu saja kolam kita yang ada di rumah, kolam filter kita ini berbeda kan dengan empang yang ada di sawah. Kalau di sawah sih tidak perlu listrik, mereka bisa berjalan dengan baik, ekosistemnya bisa mendukung kehidupan koi kita. Nah, tentang listrik ini, yakinkan bahwa listrik tidak mati pada saat Anda tinggal pergi. Kalau Anda pakai token listriknya, ya sudah yakinkan saja bahwa tokennya cukup sampai nanti Anda balik. Diisilah 1 juta, 2 juta, 3 juta rupiah sekaligus. Ini demi keamanan rumah dan juga keamanan koi-koi kita. Kalau yang langganan, yakinkan Anda sudah membayarnya juga. Jangan sampai pada saat Anda tinggal pergi, tiba-tiba ada opal listrik yang mutus aliran listrik. Ini bisa jadi malapetaka untuk kolam koi kita. Lakukan pembersihan terhadap filter Anda. Hal yang terutama adalah jangan sampai terjadi clogging atau mampet pada saat ditinggal pergi. Nanti kalau mampet bisa tekor dan akibat berikutnya ya tentu saja malapetaka. Saya tidak perlu ceritakan secara detail ya, pasti akan mengakibatkan sebuah malapetaka untuk kolam kita. Dibersihkan semuanya sebaik mungkin, terutama filter yang harus dibersihkan adalah filter yang berfungsi secara mekanis untuk menyaring kotoran kasar. Ini untuk menjaga jangan sampai nanti terjadi clogging atau mampet pada saat ditinggal pergi. Tentang filter biologis bagaimana, dicek saja karena filter biologis juga sering mengalami penumpukan sludge atau lumpur. Kalau tumpukan lumpurnya sudah terlalu banyak, dibersihkan juga. Jangan sampai juga di filter biologis mengalami kemampetan atau clogging juga. Pertanyaannya, apakah semua filter biologis harus dibongkar? Menurut saya tidak ada jeleknya, karena nanti ada hubungannya dengan tips yang berikutnya ya yang akan saya berikan. Yakinkan bahwa peralatan semuanya bekerja dengan baik. Jangan sampai nanti masalah timbul pada saat Anda tidak ada di rumah. Kalau pada saat Anda di rumah tahu pompanya mati, Anda bisa menggantinya dengan segera. Tetapi kalau Anda tidak ada di rumah, tidak ada yang menjaga rumah, tidak ada yang bisa dilakukan sama sekali. Kalau memang Anda tidak yakin dengan pompanya, mungkin pompanya sudah terlalu lama, kadang-kadang sudah pernah berhenti, saya sarankan Anda sebaiknya mengganti pompa. Ya, memang Anda harus keluar biaya dalam hal ini, tetapi biayanya ini akan memberikan kenyamanan dan ketenangan hati Anda. Aerator juga perlu dicek, paling tidak dibersihkan. Aerator bisa dibuka, terus kemudian saringan kapasnya dibersihkan agar bisa bekerja dengan baik. Kalau perlu diurut sampai ke batu aerasinya, karena batu aerasi kalau sudah cukup lama juga akan cenderung mampet. Cuman si batu aerasi mampetnya biasanya secara bertahap sih.
sih, tidak berhenti mati total secara tiba-tiba, tapi yakinkan semuanya bekerja dengan baik ya, selang-selangnya juga masih berfungsi dengan baik. Ada baiknya juga Anda mulai memikirkan punya aerator AC/DC ya. Jadi pada saat tiba-tiba listrik mati, ya matinya bukan cuman mati di rumah Anda nih, tapi mati karena dari PLN ya. Kalau Anda punya aerator AC/DC, paling tidak masih ada suplai oksigen ke kolam Anda. Ini masih memperpanjang daya tahan koi meskipun pompanya mati. Saya kira dalam waktu 1-2 jam kalau masih ada aerator yang jalan, kolam Anda masih bisa selamat. Kalau Anda menggunakan lampu UV, cek juga lampu UV-nya. Tapi lampu UV ini tidak krusial sifatnya. Kalaupun harus mati, juga tidak akan ada masalah besar terhadap koi-koi kita. Tapi ada baiknya dicek juga, kalau Anda mau ganti silahkan diganti agar fungsi kolam bisa lebih maksimal lagi. Hindarkan kolam Anda dari gangguan-gangguan yang mungkin akan mengganggu kerjanya kolam atau mengganggu ikannya secara langsung. Ya mungkin ada tikus yang datang ke sana, kucing, atau binatang yang lain yang bisa mengganggu kolam. Atau mungkin malah kolam Anda ada di depan rumah, yakinkan bahwa nggak ada anak-anak tetangga yang mengganggu kolam Anda. Hati-hati dipancing loh. Nah, tikus ini juga hati-hati, bisa menggerogoti kabel atau selang-selang aerator, dan ini adalah hal sepele tetapi bisa memberikan akibat yang buruk untuk kolam dan koi kita. Jadi, hal-hal yang bisa mengganggu kerja kolam, mengganggu ketentraman koi kita itu harus dihindarkan. Nah, kalau koi kita itu cenderung loncat-loncat misalnya, ya mungkin ini perlu pengecekan lebih jauh lagi, perlu diatasi secara lebih jauh, karena normalnya koi nggak loncat-loncat. Sementara Anda belum bisa mengatasinya, belum bisa mengobati sakit yang menyebabkan mereka loncat-loncat, ya mungkin perlu ditutup jaring, ya ditutup aja kalau perlu ditutup jaring. Intinya, segala hal yang potensial mengganggu kolam kita harus disingkirkan. Yang kelima, dan ini adalah yang terpenting, saya selalu menyarankan kalau kolam kita tinggal dalam waktu yang cukup lama, sebaiknya koi kita puasa. Sekali lagi puasa. Anda selesai puasanya, koinya gantian puasa ditinggal lebaran. Kenapa harus puasa? Pada saat berpuasa, koi itu konsumsi oksigennya menjadi lebih sedikit karena mereka mengonsumsi lebih banyak oksigen pada saat mereka mencerna nutrisi yang ada di dalam badan mereka. Kalau mereka makan, residunya berupa amonia. Nah, kita sudah tahu bahwa amonia harus diproses oleh bakteri penitrifikasi agar menjadi netral. Bakteri penitrifikasi sendiri itu sangat rakus terhadap oksigen. Pada saat mereka makan, kemudian menghasilkan amonia, oksigennya itu benar-benar terkonsumsi dalam jumlah yang cukup banyak. Ini untuk mengantisipasi, misalnya tiba-tiba listrik mati. Listrik mati di kolam yang sama, koinya masih bertahan hidup lebih lama kalau koinya dalam keadaan puasa, sebab konsumsi oksigennya lebih sedikit. Deposit oksigen di dalam air bertahan dalam waktu yang cukup lama. Terutama itu, koi kalau sedang berpuasa mereka cenderung lebih tenang, sehingga mereka juga tidak mudah terkena penyakit. Puasa untuk koi itu memang ada baiknya. Selalu pertanyaan orang adalah, kalau koi puasa apa nggak mati? Tidak sama sekali. Saya jamin dalam waktu 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, bahkan sampai 2 bulan tidak makan sama sekali, mereka bisa bertahan hidup. Atau bahkan 3 bulan ya, sudah terbukti sendiri. Dulu saya pernah mengarantina ikan tanpa makan sama sekali, 3 bulan bertahan. Mereka kurus aja sih, tetapi tidak mati dan tetap sehat. Jadi itu kelima hal utama yang perlu Anda perhatikan kalau Anda mau healing ke kampung dengan perasaan hati yang tenang. Paman dan Bibi, para pecinta dan peminat koi, saya Keko, terima kasih banyak. Semoga koi-koi kita berbahagia. Ciao.